Lebih mudahnya kalau kita masukkan ke dalam air, maka buku ini akan membutuhkan ruangan yang dimana ruangan itu pas hanya untuk buku ini. Itu namanya tahayyuz. Dan itu hukumnya wajib, sesuatu yang mesti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim yang berakal juga balik serta sudah sampai kepada kita dakwah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib mengetahui akidah-akidah di dalam agama yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dijelaskan pula oleh ulama-ulama salafus saleh, terutama ulama daripada kalangan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Sifat yang wajib kita ketahui adalah 50 sifat atau 50 akidah, yang dimana 50 akidah ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita ketahui, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sifat wajib bagi para rasul. Yang kelima, sifat mustahil bagi para rasul. Dan yang keenam, sifat yang boleh bagi para rasul. Kemarin saya sudah menjelaskan bahwa bagi seseorang yang tidak mempunyai dalil mukhalafah lil hawadis, artinya dia tidak mempunyai dalil sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, ketika munculnya Dajjal kelak, maka dia akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada kawan-kawan semua seperti apa sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah, wajib bagi para rasul, mustahil bagi para rasul, jaiz bagi para rasul. Karena ibarah atau bahasa wajib dan mustahil di sini berbeda dengan kajian wajib yang ada di dalam fikih. Kalau wajib di dalam fikih itu sesuatu yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, dan ketika ditinggalkan itu mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun wajib menurut akidah, menurut ilmu tauhid adalah wa allazi la yumkinu adamu. Wajib menurut ilmu tauhid adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak ada. Berarti sesuatu ini harus ada. Seperti contoh tahayyuz bagi jirim. Seperti contoh saya membutuhkan ruang pas untuk seukuran badan saya. Atau saya kasih contoh, kitab ini membutuhkan ruang pas bagi seukuran kitab ini. Hanya seukuran kitab ini, tidak kurang dan juga tidak lebih. Ini namanya tahayyuz lil jirmi. Lebih mudahnya kalau kita masukkan ke dalam air, maka buku ini akan membutuhkan ruangan yang dimana ruangan itu pas hanya untuk buku ini. Itu namanya tahayyuz. Dan itu hukumnya wajib, sesuatu yang mesti ada. Sedangkan kalau mustahil menurut akal, huwa allazi la yumkinu wujuduh, sesuatu yang tidak mungkin ada. Berarti sifat mustahil ini adalah sesuatu yang enggak ada dan tidak mungkin adanya, sesuatu yang tidak mungkin ada. Seperti contoh tidak adanya tahayyuz bagi jirim. Seperti contoh sederhananya, kitab yang saya pegang ini tidak membutuhkan kepada ruang pas. Nah, ini adalah sesuatu perkara yang mustahil. Kemudian, seperti contoh lagi, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, anak bagi Allah Subhanahu wa taala, istri bagi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkara-perkara yang mustahil. Tidak mungkin sesuatu tersebut ada. Kemudian yang ketiga, jaiz menurut akal. Jaiz menurut akal itu adalah sesuatu yang boleh ada dan juga boleh tidak ada. Seperti contoh Allah Subhanahu wa taala boleh mengadakan manusia dan boleh juga bagi Allah tidak mengadakan manusia. Seperti contoh lagi, Allah Subhanahu wa taala boleh menyiksa orang yang taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan boleh saja bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala baginya. Dan ataupun dibalik, boleh saja bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang yang maksiat, dan boleh-boleh saja Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang yang maksiat tersebut, karena itu adalah jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika
kedua hukum itu seakan bertentangan dengan hukum syariat, maka yang harus kita dahulukan adalah hukum syariat. Seperti contoh, menurut akal, sifat jaiz itu adalah hak prioritas Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh mengadakan dan boleh juga Allah tidak mengadakan manusia seumpamanya. Dan boleh bagi Allah menyiksa orang yang taat, dan boleh bagi Allah memberikan pahala orang yang maksiat seumpamanya. Tapi itu hanya sekedar hak prioritas Allah. Menurut pandangan syara nanti berbeda, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi orang yang taat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang yang bermaksiat kepadanya. Maka yang harus kita dahulukan, yang harus kita gunakan, yang harus kita pakai, yakni hukum yang ada di dalam Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ingkar janji. Sampai di sini semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.